Baiklah, berikutnya kita akan mempelajari tentang ukuran letak data untuk data berkelompok. Jadi, sama kayak tadi, di sini yang akan dibahas itu adalah kuartil dan desil. Tapi ini adalah untuk data berkelompok. Kalian bisa lihat buku halaman 53. Di situ ada rumusnya. QI artinya kuartil kesekian sama dengan TB. TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil. Kemudian I per 4N. Nah ini, karena ini kuartil, maka dibagi 4. Kemudian dikurangi FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kemudian F itu adalah frekuensi kelas kuartil. C itu adalah panjang kelas interval. Dan I sendiri itu adalah data kesekian. Misalkan Q1 berarti kuartil 1, seperti itu. Q2 berarti kuartil 2. Dan N ini adalah banyaknya data, gitu ya. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang contoh halaman 53, yaitu contoh 2.1. Silakan buka bukunya. Nah, di sini tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Nah, di sini skornya udah ada, kemudian frekuensinya, dan yang di bagian terakhir itu adalah frekuensi kumulatif. Nah, cara mencarinya bagi yang lupa, jadi ini yang pertama, yang ini taruh sini, 1. Kemudian kalau sudah 1 tambah 2, 3. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 12, 20. 20 tambah 11, 31. 31 tambah 6, 37. 37 tambah 3, 40. Nah, jadi hasil akhir di kelas ini kumulatif itu sama aja kayak total semua frekuensi. Nah, jadi total ini semua itu adalah 40. Dan hasil di sini juga harus 40. Kalau ternyata frekuensinya 40, tapi di sini hasilnya 45, berarti ada yang salah, gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah kita masuk ke rumusnya tadi, itu kan rumusnya ini ya. Rumusnya itu adalah pertama QI sama dengan TB atau tepi bawah ditambah I per 4N kurangi FK per F dikali C. Nah, jadi gini, yang pertama itu kan Q1 dulu ya. Q1 berarti QI. Q1 maksudnya. Berarti lihat kuartil ke 1. Nah, itu ya. Berarti rumusnya nanti gini. Hal pertama yang dicari adalah ini. 1/4 N. Karena gini, 1/4 N. Kenapa 1? Karena dia kuartil pertama, jadi 1. 1/4 N sama dengan 1/4 dikali N-nya. N-nya adalah 40. Berarti kali 40. Sama dengan 10. Oke. Sekarang lihat. 10 ini dia ada di interval keberapa? Nah, sekarang kita cek ya. Sekarang 1, nggak mungkin ada 10-nya kan? Sekarang coba 3. Dari 1 ke 3 ngelewatin 10 nggak? Nggak kan? Nah, kemudian 3 ke 8. Kira-kira dari 3 ke 8 ngelewatin 10 nggak? Berarti nggak ada. Nggak ya? Sekarang dari 8 ke 20. Dia ngelewatin 10 nggak? Ngelewatin ya. Karena dari 8 ke 20 kita akan melewati 10. Sehingga kelas kuartilnya itu ada di interval 60 sampai 69. Karena dari 8 ke 20 dia melewati 10. Seperti itu. Nah, berarti untuk TB-nya atau tepi bawah, TB itu kan rumusnya batas bawah kurangi 0,5 ya. Batas bawahnya adalah 60. Berarti 60 kurangi 0,5 sama dengan 59,5. Oke, sekarang
FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Ini kan kelas kuartil ya, berarti frekuensi kumulatif sebelum 20 berapa? 8 gitu di atasnya. Nah, sekarang yang ketiga, F. F itu adalah frekuensi kelas kuartil. Ingat, frekuensi aja gak pakai kumulatif ya. Berarti frekuensi kelas kuartil itu adalah 12. Nah, berikutnya itu adalah C. Nah, C ini adalah panjang kelas. Panjang kelas bisa dihitung dengan cara mengurangi gini, 40 kurang 30 bisa, 50 kurang 40 bisa. Hasilnya adalah 10. Itu adalah panjang kelas. Nah, berarti nanti Q1-nya, nah, Q1 itu sama aja TB. TB-nya kan 59,5 ya. Berarti 59,5 ditambah 1/4 N, 10 hasilnya. 10 kurangi FK 8, kurangi F-nya itu adalah 12, kemudian dikali C-nya adalah 10. Nah, kalau sudah sekarang turun ke bawah, 59,5 ditambah 10 kurang 8, 2. 2 per 12, 2 per 12 dikali 10. Nah, karena plus sama kali lebih penting kali, berarti kerjakan yang ini dulu. Nah, sama dengan 59,5 ditambah 12 per 2, 2 per 12 maksudnya, itu kan sama aja dikecilkan jadi 1/6 ya. 2 bagi 2, 1, 12 bagi 2, 6. Berarti 1/6 dikali 10. 1/6 dikali 10. Nah, sama dengan 59,5 ditambah 1/6 kali 10. Berarti sama aja hasilnya adalah berapa kira-kira? Berarti 10 bagi 6 ya. 10 bagi 6. 6 kurangi 40. Berarti 6. Kemudian 36. Kemudian 40 lagi. 6 lagi. Nah, berarti 1,666 ya. Nah, atau dibulatkan jadi 1,67 gitu. Nah, sehingga hasilnya kalau dijumlahkan 59,5 ditambah 1,67 itu berarti ini 7, 5 tambah 6 11, naik 1, 1 tambah 9 10, 10 tambah 1 11, naik 1 berarti 6. Nah, 61,17. Jadi ini hasilnya, gitu ya. Baiklah, sekarang kita akan mencoba mencari kuartil ketiga. Tadi Q1 sudah, sekarang Q3. Nanti Q2-nya silahkan coba sendiri ya. Oke, jadi sama kayak tadi, ini pertama kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Ini akan saya tuliskan lagi aja. Berarti ini 1, kemudian 3, 8, 20, 31, 37, 40. Oke. Kemudian yang pertama saya tulis rumusnya dulu ya. Berarti kalau Q2 Q3 ya. Berarti Q3 sama dengan jadi karena dia ini ya, TB kemudian ditambah dalam kurung, karena kita sekarang mencari Q3, maka di sini adalah 3/4 gitu ya. Kalau Q1 di sini 1/4, kalau Q2 berarti 2/4, bisa dikecilkan menjadi setengah. Kemudian kalau Q3 berarti 3/4, 3/4 N gitu ya. Kemudian dikurangi FK, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas D kuartil, dan yang di bawahnya ini adalah
F, yaitu frekuensi kelas kuartil. Kalikan C. Oke. Sekarang kalau sudah, kita langsung aja mencari. Yang pertama, kita mencari 3/4 N-nya dulu. 3/4 N sama aja 3/4 dikali 40. Sama dengan, ini 10 ya. Berarti 3 kali 10, 30. Nah, sekarang kita mencari kira-kira 30 ini ada di interval berapa. Nah, dia nggak mungkin ada di antara 1, 3, dan 8 ya. Sekarang kita mulai mencari dari 8 ke 20 dulu. Nah, dari 8 ke 20 melewati 30 enggak ya. Oke, skip berarti 20-nya. Sekarang kita pindah dari 20 ke 31, melewati 31 kan. Berarti 30 ini dia ada di interval yang ini. Nah, karena di sini dari 20 ke 31 dia melewati 31 gitu ya. Jadi kita ambil yang akhir. Kita ambil yang 31 ini. Sehingga dia ada di interval 70 sampai 79 seperti itu. Oke, sekarang kita mencari tepi bawah. Oke. Batas bawahnya kan 70 ya. 70 adalah batas bawah, 79 adalah batas atas. Tepi bawah rumusnya adalah batas bawah kurangi 0,5. Berarti batas bawahnya 70. 70 kurangi 0,5. Oke. Hasilnya adalah 69,5. Oke. Sekarang berikutnya kita TB-nya sudah, 3/4N-nya sudah. Sekarang kita mencari FK. FK ingat frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Frekuensi kumulatif ini kelas kuartilnya kan 31 nih, kelas kuartil. Kalau yang sebelumnya kelas kuartil berarti kan 20 toh. Nah, berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil adalah 20. Nah, sekarang kita pindah ke F, frekuensi aja. Berarti frekuensi kelas kuartil ini 11 berarti. Bukan kumulatif ya, tapi yang frekuensi aja 11. Nah, C-nya tetap nggak berubah, tetap 10. Nah, sekarang kita pindah ke rumusnya. Q3 dimasukkan TB. TB-nya adalah 69,5 ditambah 3/4N. 3/4N adalah hasilnya 30 ya. Berarti 30 dikurangi FK. FK-nya 20 per F. F-nya 11. Kemudian dikalikan C. C-nya adalah 10. Nah, sama dengan 69,5 ditambah ini 30 kurang 20, 10 ya. 10 per 11 dikali 10. Nah, ini. Oke. Sama dengan 69,5 ditambah, coba 10 kali 10 100. 100 bagi 11 berapa? Coba. 100 dibagi 11. Yang mendekati 9 ya. 9 kali 11 99 dikurangi ini 1, kemudian 0, 0, pinjam lagi 9 lagi 9,09 ya. 9,09. Oke. Ini 100. Berarti yang mendapat 9. 9 kali 11 99. Dikurangi lagi. Pinjam lagi. 9 lagi. Berarti 9,09 ya kita ambilnya ya. 9,09. 9,09 berarti oke, sama dengan 69,5 ditambah 9,09 tambah 9
9 tambah 9, 18, 7. Oke. Berarti hasilnya adalah 78,59 gitu. Baiklah, tadi yang pembagian ini yang 100 bagi 11 silahkan coba sendiri ya pakai kalkulator bisa. Tadi itu coba saya lihat lagi. Nah, ini 100, ini bagian sini ya, mulai dari sini itu kan 100 kurangi 99 kan 1, kemudian 1 pinjam 0, harusnya di sini 0. Nah, harusnya di sini 0. Nah, kemudian coret dulu. 0 kali 11 0, kemudian 100. Oke. Nah, baru ini 9 lagi. 99. Nah, dan seterusnya gitu ya. Jadi harusnya ini 9,0909 dan seterusnya. Tapi saya hanya ambil yang 9,09 aja, seperti itu ya. Baiklah, berikutnya saya akan membahas yang terakhir, yaitu desil ya, desil. Nah, kalau desil sama kayak tadi, desil itu per 10. Kalau kuartil per 4, desil per 10. Dasar rumusnya sama, yang membedakan hanya ini aja. Kalau tadi itu di sini 4, nah kalau desil 10, seperti itu. Ini juga sama aja pengertiannya. Definisinya mulai dari TB, N, FK, FC sampai I semuanya sama. Yang berbeda hanya di sini aja. I per 10N. Kalau tadi 4, ini 10, gitu ya. Kalau yang desil itu ada di halaman 54, silakan dibuka. Setelah ini saya akan membahas contoh 2.22. Oke, jadi perintahnya di sini adalah disuruh menentukan desil ke-8. Nah, jadi di sini tinggal tulis aja ya, soalnya sama kayak yang pertama. Hanya saja di sini perintahnya desil. Kalau tadi kuartil, sekarang desil. Di sini 1, kemudian 3, kemudian 8, 20, terus 31, kemudian 37, kemudian 40. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, sekarang rumusnya akan saya tulis lagi. D8 ya berarti ya. D8 sama dengan, oke, TB ditambah. Nah, karena kita mintanya adalah desilnya 8, berarti I-nya diganti 8. 8 per 10 N, kemudian dikurangi FK per F, kemudian dikali C. Oke. Nah, sekarang kalau sudah, kita mulai dari 8 per 10 dulu ya. Mulai dari ini 8 per 10 N, agar kita bisa mengetahui desil ke-8 letaknya di mana, di interval berapa gitu. 8 per 10 N. Nah, berarti 8 per 10 kali 40 ya. N-nya 40 sama aja. Kemudian coret sisa 4 ya. 8 kali 4, 32. Oke, sekarang sudah kelihatan ya kira-kira 32 letaknya di mana? Dia ada di sekitar sini. Nah, 31 nggak mungkin ya, karena 32 nggak ada sebelum 31. Sehingga dari 31 ke 37 kan melewati 32, sehingga desilnya itu ada di ini, di 80 sampai 89. Dari 31 ke 37 melewati 32. Kita ambil yang terakhir yang 37 berarti. Itu ya. Oke, sekarang tepi bawah. Tepi bawah. Nah, batas bawahnya 80, batas atasnya 89. Rumus TB, batas bawah kurangi 0,5. Berarti batas bawah 80 kurangi 0,5.
Berarti hasilnya adalah 79,5. Oke. Sekarang kalau sudah, kita pindah ke FK. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Kelas desilnya kan 37 ya. Berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas desil itu adalah di atasnya, berarti 31. Nah, sekarang kalau sudah F-nya, yaitu frekuensi kelas desil. Frekuensi kelas desil, berarti ini ya, berarti 6. Oke, sekarang C-nya sama, 10. Nah, kalau sudah, kita langsung masukkan rumusnya. D8 sama dengan TB. TB-nya 79,5. 79,5 ditambah 8 per 10N itu hasilnya adalah 32. Kemudian dikurangi FK. FK-nya 31. Per F. F-nya 6. Dikalikan C. C-nya adalah 10. Oke. 79,5 ditambah, ini dalam kurung ya, karena plus sama kali dahulukan kali. 32 kurang 31, 1. 1 per 6 kali 10. Nah, sudah 79,5. Oke, ditambah 1 per 6 kali 10, kan sama aja 10 per 6 ya. 10 per 6 saya kecilkan biar gampang, bagi 2. 10 bagi 2, 5. 5 bagi 2, 3. Berarti 5 bagi 3. 5 dibagi 3. 1, 3, 2, 0, berarti 6. 2 lagi. Oke, berarti 6 lagi ya. Sehingga ini seterusnya 666. Jadi saya ambil 1,67. Oke, berarti 79,5 ditambahkan 1,67. Berarti ini 7, 5 tambah 6, 11. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 1, 11. Berarti 8. 81,17. Sehingga desil ke-8 dari data ini itu adalah 81,17. Gitu ya. Baiklah, sekian pertemuan pada hari ini. Setelah ini silakan kerjakan soal yang saya upload di Classroom ya. Nanti silakan dikerjakan sebelum deadline. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.